Heyo, Kampus Cek! Halo, selamat sore Detikers. Kembali lagi bareng aku Dila dan aku Ara. Kita kembali lagi di sini di Kampus Cek bersama dengan Detikom. Nah, seperti biasa langsung aja nih kita sapa-sapain sebelum kita mulai Kampus Cek kali ini bersama siapa. Kita sapa-sapain dulu untuk kalian yang udah join di Instagram Live. Just langsung komentar di Instagram Live kalian dari mana, kuliah di mana, kalau yang masih kuliah atau yang mau masuk kuliah juga langsung bisa komen di situ. Betul sekali. Nah, sambil nunggu komen-komentarnya nih Kak Dila, aku mau kasih tahu buat teman-teman Detikers di luar sana nih yang pengen tahu untuk informasi seputar UTBK dan SBMPTN, langsung aja ya cek ke halamannya Detikom karena di situ kita bisa punya banyak informasi. Betul nih. banget, dan gak cuma informasi aja nih, juga ada event-event menarik yang diinisiasi oleh Detikom seperti Kampus Cek ini. Juga ada detik-detik pengumuman SBMPTN dan juga ada pengumuman SBMPTN di tanggal 20 Agustus 2020. Jadi langsung aja kalian cek di www.detik.com/siapkuliah. Betul banget. Dan juga buat kalian yang berjiwa muda atau yang kalian pasti anak muda banget, jangan lupa buat follow akun @theyouthizan atau @theyouthizan ya. Buat kalian yang pengen tahu informasi seputar anak muda yang pastinya hits, kekinian banget dan juga pastinya yang kreatif. Betul banget, dan aku lagi shock nih karena Kampus Cek hari ini rame banget yang udah join di live Instagram kita. Ada siapa aja nih? Ini ada dari Adi dari Pemalang. Adi, halo. Terus ada Nabila Ahudini 02 dari Tangerang. Juga ada Panrita 001 Goa aku maba. Wow, maba. Juga ini maba ketemu sama maba. Bisa kenalan juga nih kalian di sini. Aduh, jadi bisa ajang cari jodoh juga, Ra. Ajang cari jodoh, bener juga sih, bener. Nih banyak banget banyak kalian ya. Untuk komen ya biar kita bisa juga sharing apapun yang kalian kepoin dari Kampus Cek ini ya, Ra. Betul sekali. Karena Kampus Cek kali ini kita akan bersama dengan Universitas Pajajaran. Tangan dulu. Dari kemarin nih kita dan yuk kita cek narasumber yang hadir di Kampus Cek ini, Ra. Yang pertama adalah Rektor Universitas Pajajaran yaitu Profesor Dr. Rina Indiastuti SEMSIE, dan juga ada Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Pajajaran yaitu Dr. Dandi Supriyadi SSOS MASUT. Betul juga, dan ada Ketua BEM Kema Unpad 2020 yaitu Kang Rizal Ilham Pratama. Wah, rame, gak sabar banget ya kita. Maka langsung aja nih kita masuk ke sesi pertama yaitu sesi talk show, di mana kita mempersilahkan kepada Prof. Rina selaku Rektor Universitas Pajajaran untuk join di Kampus Cek. Halo Prof. Rina. Hai. Halo Prof. Halo. Cantik sekali nih Prof. Rina. Sore. Prof. Rina, apa kabar nih Prof? Ara dan Jila. Iya, baik. Prof. Sore, sehat? sama sore Detikers juga ya. Alhamdulillah. Betul sehat sekali. Nah nih Prof, mumpung Prof tadi udah selamat sore ke Detikers, boleh dong kita disapa-sapa nih Detikers yang di luar sana. Ya, selamat sore ini Detikers semua se-Indonesia. Terutama siapa tamu kita yang mau kuliah gitu ya. Betul sekali, siap kuliah. Betul sekali. Semoga sehat Prof, semua deh. Amin. Betul. Prof, langsung saja ya. Mungkin kita langsung mempersilahkan kepada Prof. Rina untuk memberikan sambutan sekaligus untuk memberikan semangat kepada calon mahasiswa baru khususnya yang ingin masuk ke Unpad. Pasti. Silakan Prof. Silakan. Ya, terima kasih Ara Dila. Jadi teman-teman Detikers yang bergabung di acara ini, sekali lagi selamat sore. Terus sehat, hindar dari COVID-19. Terima kasih, acara ini bagus sekali bagi kami. Kenapa? Karena saya ingin introduksi sedikit. Universitas Pajajaran atau panggilan mudahnya Unpad itu termasuk perguruan tinggi terbaik lah di Indonesia ya, 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Umurnya cukup tua, 63 tahun. Jadi bisa kebayangkan, biasanya perguruan tinggi yang semakin tua itu semakin unggul, semakin baik. Kemudian kami punya untuk strata 1 Unpad
punya 58 program studi sarjana. Satu artinya sarjana, tapi juga kami punya program sarjana terapan atau diploma 4 ada 14. Jadi banyak pilihan bagi calon mahasiswa yang akan kuliah di Unpad. Mengapa harus kuliah di Unpad? Unpad tadi punya program studi yang cukup bervariasi. Kami punya 16 fakultas. Bisa kebayangkan kalau katakan pilihannya banyak, akan mudah memilih. Kalaupun sudah masuk ke Unpad, akan bergaul dengan banyak mahasiswa dari berbagai program studi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lebih baik masuk Unpad? Karena Unpad sekarang menawarkan pendidikan dengan kurikulum yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Kami ingin sekali mahasiswa dan lulusan kelak kalau mereka sudah bekerja, mereka itu punya daya saing. Artinya bisa membangun bangsa kita, bisa berbuat untuk dirinya. Dan alumni-alumni kami ada yang menteri, ada yang CEO, ada yang wirausaha, ada yang seperti saya gitu, dosen, ada yang sekolah lagi dan seterusnya. Jadi memang tampaknya masuk Unpad atau Universitas Jajaran bisa kebayangkan kampusnya bagus. Sudah terbukti artinya, ya Prof, lulusan-lulusannya juga ya. Iya, betul. Jadi silahkanlah nanti untuk dieksplor lebih jauh, ada program studi apa saja, tapi yang jelas tadi karena variasinya cukup banyak, bisa kebayang ya Ara dan Dila ya, kuliah di sini pasti punya teman dengan variasi keilmuan yang macam-macam. Iya, betul. Itu barangkali singkatnya ya. Betul. Dan fakultasnya juga banyak ya, ternyata Prof, 16 juga dengan tokoh-tokoh lulusan ya. Luar biasa, banyak sekali fakultas-fakultas yang dimiliki oleh Unpad. Betul sekali. Tadi sejujurnya tadi Dila kepo nih Prof terhadap kurikulum yang katanya berinovasi nih Prof. Nah, untuk saat ini berlaku di tahun 2020 atau sebelumnya memang sudah ada nih Prof? Sebetulnya untuk sebelum-sebelumnya itu kami pasti ingin menyajikan kurikulum yang terus relevan ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi khusus tahun ini, karena kita kenal juga ada program pemerintah Kampus Merdeka, pasti ya untuk mahasiswa baru kami akan terapkan kurikulum untuk Kampus Merdeka, artinya tadi fleksibel. Jadi mereka tetap memilih bidang keahliannya, tetapi juga mereka boleh belajar pada bidang-bidang yang mereka minati, belajar pada bidang yang akan menguatkan kompetensinya, bahkan bidang-bidang yang kira-kira akan memperluas wawasan, terbentuknya soft skill, karakter, dan sebagainya di kampus kami. Dan kami akan menerapkan kampus tidak hanya di dalam Unpad, tapi kampus itu menjadi sangat luas ya. Jadi bisa belajar dimanapun gitu. Dengan siapapun, tapi tetap dalam kendali dosen Universitas Pajajaran. Betul sekali. Jadi Unpad ini memberikan fasilitas ya, Iya, betul sekali. Nah, tadi aku juga dengar, maksudnya berarti bebas untuk memilih minat dari mahasiswanya masing-masing, betul nggak sih Kak Dila? Karena kampus Merdeka ya, Prof ya. Betul. Iya. Tapi tetap disiplin ilmunya mesti dipilih sejak awal ya. Oke, baik. Juga nanti kan juga akan ada UKM ya Prof ya, yang juga memfasilitasi untuk dari soft skill dan non akademisnya. Betul sekali. Berarti memang harus imbang juga ya Prof. Betul banget. Betul. Atau Ara dan Dila sekolah lagi di Unpad sok masuk. Boleh Prof. Semangat banget sih kalau misal boleh Prof. Mungkin ya. Iya, mau banget nih Prof. Gara-gara ini kita juga jadi kepikiran untuk S2 ya, Ra. Benar banget. Setelah beberapa kampus cek ini Prof, kita jadi pengen banget nih sekolah lagi. Jadi kangen sama kampus juga. Ini juga ada tadi yang komen dari ABD Hanif nih Prof, katanya alumni Unpad dan katanya Unpad itu terlalu bagus, terlalu sempurna untuk sebuah kampus seperti itu ya. Terlalu bagus ya, terima kasih. Banyak alumni nih yang join, seneng banget sih kita nih.
Ada ada dari Elzas_Stian nih Prof, bilang semoga Unpad jadi takdirku, tunggu aku di sana. Wah, Amin. semoga ya Prof ya, doa-doa para mahasiswa baru Langsung didoain sama Profnya nih lah. Amin. Semoga Amin. nanti Detikers yang pengen masuk ke Unpad langsung bisa bertemu dengan Prof Rina. Ya, Betul amin. sekali. Tentu. Betul sekali. Nah, Prof, Ya. ini ada nih Prof, pertanyaan dari Detikers, Dila boleh tanyakan ya, Ra, ya, Boleh dan Prof dong. juga. Ini ada dari Multi-Af menanyakan, ada S2 online nggak buat luar Pulau Jawa atau karyawan? Bagaimana Prof? Iya. Boleh dibantu jawab? Iya, kami akan tawarkan itu di tahun ini, tetapi tidak full online dulu, tapi blended learning ya. Jadi gabungan antara online, tapi kalau misalnya dia seminar, diskusi harus datang di kampus supaya dapat suasana kampusnya. Tapi akan semi online. Wah, Betul. Jadi menarik. juga memang harus sosialisasi. Iya, ya, Ra, menarik ya. banget nih buat kita Kak Dila. kita Iya kayaknya nggak sih? boleh nyoba deh. Iya, boleh dong. Apalagi Iya, Unpad, coba-coba. universitas yang terlalu luar biasa. Iya. Betul nggak? Sempurna, kalau kata Sempurna. Anis tadi ya. Oke. Baik, Prof. Terima Lanjut kasih, saja. terima kasih. Iya, baik. Kita sekali lagi nih boleh nih Prof untuk menyemangati calon mahasiswa yang Mahasiswa ingin masuk ke Unpad. Yap. Kan ini banyak banget sih Prof yang mengharapkan untuk bisa lolos ke Unpad nih Prof. Siapa tahu mereka deg-degan Iya. nih Prof karena masuk ke karena- Unpad. Ya, jadi gini, bagi yang ingin kuliah, hari-hari ini kan mereka masih ikut SBMPTN kan, UTBK ya. Betul. Tetapi rasanya tidak ada salahnya kalau juga mendaftar ke Unpad untuk jalur mandiri, karena kami sedang membuka pendaftaran. Jadi silahkan bergabung lewat mendaftar di jalur mandiri. Insya Allah lah kami welcome terhadap semua teman-teman Detikers yang ingin kuliah di Unpad. Iya. Mantap. wow, Semangat untuk semangat kalian nih. Detikers yang ingin masuk Unpad. Semangat, Iya, udah disemangatin langsung sama rektornya nih. Iya. Semoga nanti masuk kuliahnya juga ketemu sama ibu rektor juga Iya ya. benar, Ra. dan sampai pastinya lulus wisuda nanti ya Betul pasti ya. sekali. Semangat untuk kalian dan untuk Prof Rina, terima kasih banyak sudah join di Terima kasih. kampus Cek hari Terima ini kasih, Prof, atas Sehat waktunya. selalu dan sukses Ya, terus terima untuk kasih Prof. untuk Detikers semua, terima kasih. Siap, baik, Untuk terima Mbak kasih. Aro sama Mbak Dila juga terima kasih banyak. Siap, Siap, sama-sama Sukses ya. Prof. Siap pasti. Prof Terima juga. kasih, Prof. Terima kasih. Ya Prof. Nah. Kali ini nih Kak Dila, Siapa tuh? kita nggak cuma Siapa lagi kedatangan dari Prof Rina aja, tapi Betul. juga sudah ada Pak Dandi, yaitu adalah Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad. Nah, langsung aja kita sapa Pak Dandi. Halo Pak Dandi. Selamat sore. Halo. Aduh. Gayanya Pak Dandi iya. ini selalu topinya nih. Iya bener, topinya nih luar biasa. Iya, Soalnya, juga soalnya ada nih topinya nih. disembunyikan. Iya. Ada yang Ada disembunyikan. Oh, Pak Dandi apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah sehat. Baik sekali. Boleh dong Pak Dandi sapa-sapa Detikers dan teman-teman calon mahasiswa baru Unpad nih yang pengen masuk iya, Unpad. iya. Iya, selamat sore untuk Detikers ya, juga untuk Kak Ara dan Kak Dila. Saya manggilnya kakak ya biar kayak Boleh. Kita masih muda kok. Masih terlihat. saya juga masih muda makanya manggilnya Iya. kakak. Buat Detikers selamat bertemu dengan saya dari Unpad, tadi sudah ketemu dengan Bu Rektor juga. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ketemu langsung offline ya. Jadi artinya Detikers semua masuk ke Unpad, kita bisa ketemu langsung. Oke, pokoknya tetap semangat, tetap sehat. Amin. Mantap sekali. Aku aminin nih Semangatnya doanya dan Pak sapaan Dandi nih. Detikersnya. Mantap Iya, sekali ya. betul. Nah Pak Dandi langsung aja nih kita masuk ke check-in kampus di Unpad. Nah tapi sebelumnya Oke. kita ingin tanya dulu ya Raya, apa kabar Unpad di era new normal seperti ini Pak? Kabarnya baik dan cukup aneh posisinya ya, situasinya karena Aneh gimana? setiap biasanya sih kan ke kampus pasti ketemu mahasiswa. Nah sekarang sejak bulan Maret kan Unpad memberlakukan pembatasan masuk ke kampus ya, sehingga mahasiswa semua kuliahnya secara jarak jauh, secara daring gitu. Sampai sekarang juga kami belum mempersilahkan mahasiswa untuk hadir, namun beberapa mahasiswa yang memerlukan
akses ke kampus sudah boleh masuk. Artinya untuk yang harus penelitian di laboratorium yang tidak bisa dikerjakan di rumah, lalu untuk pertemuan bimbingan riset gitu ya, itu masih sudah boleh masuk beberapa, tapi untuk perkuliahan rutin itu belum. Lalu selain mahasiswa, nah dosen dan tenaga kependidikan juga masuknya ke kantor sekarang di era new normal ini juga tidak normal ya, artinya jadwalnya juga dikurangi gitu ya, di jadwal gitu, yang biasanya hadir tiap hari sekarang jadi cuma 2 kali seminggu gitu. Nah seperti itu, jadi sebenarnya situasi fisiknya memang tidak normal, tidak seperti dulu. Namun kami usahakan pekerjaan tetap berjalan. Kalaupun kami tidak bekerja di kampus, kami tetap memperlakukan work from home ya, kerja dari rumah, pendataan, administrasi semuanya berjalan. Pokoknya kami usahakan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat tetap berjalan gitu. Wow, luar biasa ya Unpad nih ya. Betul sekali, masih Berjuang, dengan iya, sistemnya. betul sekali. Tadi aku juga iseng nih ngeliat nih, ada dari komentar dari Instagram nih Pak Dani nih. Ada dari Fajar MLN_9807 katanya new normal Jatinangor sepi. Iya, sedih. Iya, sedih. Mungkin antara mahasiswa dan dosen udah saling kangen temu ya Pak ya. Sebenarnya iya, di grup-grup dengan bimbingan mahasiswa juga gitu, kapan ya mempertanyakan waktu kita kuliah mereka nggak pernah masuk, begitu sekarang nggak boleh kuliah mereka pengen masuk gitu. Iya, udah mulai kerasa ya Pak kangennya ya. Kadang capek ya Pak kuliah gitu. Iya, biasanya Saya yakin malah nih, jarang masuk. Saya yakin deh Pak, pasti nanti pas langsung mulai masuk lagi pasti mahasiswanya mulai rajin lagi nih Rajin pasti lagi nih Pak. Iya benar Dan banget. semangat Mudah-mudahan. sekali ya untuk menyapa dosen-dosennya. Iya pastinya. Dan oke, kalau gitu aku di sini juga kepo nih Pak. Kira-kira tokoh-tokoh lulusan Unpad itu siapa-siapa aja ya Pak Dandi? Tokoh lulusan Unpad ya. Dari memang Unpad ini punya banyak lulusan yang sekarang sudah jadi di luar gitu ya. Dan bahkan contohnya seperti inilah. Mungkin foto-foto ini cukup dikenal oleh Tickers ya. Wow. Iya. Nah, kalau tulisannya kurang. Kamidia Radisti mungkin kenal ya, ini terkenal sebagai presenter olahraga, dulunya atlet renang, dia juga ternyata adalah lulusan Unpad ya, dari Vkom kalau tidak salah. Sekarang udah berkarir di media massa. Lalu ada Butet Manurung, yang pernah mendengar Butet Manurung ya, seorang aktivis yang selalu berusaha untuk melakukan pendidikan di luar kelas ya, dengan sekolah rimbanya, dia punya sekolah rimba. Ini juga adalah alumni dari antropologi Unpad. Lalu ini Agim, nah yang suka mendengarkan ceramahnya Agim, ini juga sebenarnya kuliah di Unpad juga dulunya di PAP ya. Nah ini yang sering lihat yang sering lihat acara-acara gosip ya, suka muncul nih pengacara kondang ya, Hotman Paris, jangan salah belajarnya itu di Unpad sebenarnya ya. Wah mantap. Wow. Ya, Hotman Paris masuk Unpad juga ya. Wow, luar biasa loh ya. Iya, tentu saja. Ada Pak Pramono Anung yang sekarang menjabat sebagai sekretaris kabinet, ini S3-nya di komunikasi. Lalu ada nih presenter yang cakep ini juga dari FISIP Unpad ya, Andromeda Mercury. Ada Tina Talisa nih, dia juga ini ya public figure juga. Sering jadi wartawan, sebenarnya dia lulusan FKG. Ya, Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, jadi ini dokter gigi sebenarnya. Dari Unpad, tapi kemudian berkarir di media dan pasca sarjananya juga di komunikasi. Baru diantara ini dulu pernah jadi Menteri Kominfo ya. Nah, ini juga alumni dari Vkom juga. Statistik, ya, jurusan statistik dari Unpad. Ada juga yang lain nih, coba slide berikutnya. Nah, ini lebih dikenal lagi nih, sering muncul di TV ya. Yang paling pojoknya ada Soleh Solihun, mungkin kenal ya, karena The Tickers. Komedian nih. Iya, komedian, film ya. Dan dulunya adalah wartawan. Dia wartawan yang sangat luar biasa, bahkan mendapat penghargaan banyak dari secara internasional. Ya, dulunya kuliah di jurnalistik Vkom Unpad. Lalu ini para wota nih pasti kenal ya, Melody. Siapa Melody? Ini penyanyi dari JKT48. Ya, betul. Ini nggak kayak gini. Sekarang bentuknya udah seperti ini. Ya, tapi ini juga adalah alumni Faperta ya, Fakultas Pertanian dari Unpad. Lalu ini Yura Yunita. Wow, suaranya enak banget nih Pak. Saya ngefans nih sama Yura nih. Sama, saya juga. Saya juga. Betulan gitu.
Dan ada ini Yurani dari Vkom, Ananda Omes juga ini. Omes, Tahu ya Ananda betul. Omes ya. Betul. Omes ini juga ada dulunya juga alumni Vkom, Fitri Tropika ini juga sama orang-orang yang suka ngeyel dan ngocol ya di TV ya. Lalu ada ini apa namanya Miss Putri Indonesia ya Rian. Rian ini juga alumni dari Unpad. Lalu Jopi Project ini mungkin untuk Ditekers masih ingat kan nih Jopi Project, sering lihat ya di TV ya. Ini dulu terkenal banget komedian dari Jopi Project, sekarang sudah banyak penerusnya. Ini dulu dari dulu namanya Sastra ya, Sastra Unpad. Sekarang namanya FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Lalu ada Abah Iwan Abdurrahman. Ini kalau yang tahu lagu Melati dari Jaya Giri ya, lagu-lagu lama nih. Dan pembuat lagu himne Unpad ini adalah ini. Wow. Abah Iwan. Salah satu Ya, ini Unpad aktivis nih. mana ya. Betul. Nah sebelahnya ada ini pasti kenal ya. Iya, Anissa panutan Pohan. nih Pak, panutan nih Pak. Panutan banget iya. Iya. Ini Anissa Pohan banget. Nah ini juga dari Fakultas Ekonomi ya, dari Unpad, juga lulusan Unpad. Lalu ada Uus ini dari Sastra juga, komedia juga temannya Soleh nih, Uus ya. Lalu ada beberapa lagi nih selanjutnya. Nah ini juga Wow. yang kekinian banget ini ya, ada Pak Edi Prabowo, sering banget sekarang dibicarakan ya di televisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ini baru lulus doktor tahun ini dari Komunikasi Unpad ya. Lalu ada Ibu Siti Nugraha Mauludiah, ini panggilannya Bu Nining, yang jauh ya dari Siti Nugraha, Ibu Nining ya. Tapi beliau ini memang memperkenalkan diri seperti itu, dan dia sudah kemana-mana. Terakhir dia jadi duta besar di Polandia. Tahu Polandia ya, yang benderanya terbalik dengan Indonesia. Gitu. Nah, lalu Arif Sudutomo nih juga dari presenter, wartawan ya, kenal semua. Dan yang paling sering belanja online pasti tahu Grab kan. Ini nggak apa-apa ya, nyebutin merek nggak apa-apa ya. Ini nah presidennya itu adalah alumni Unpad juga. Jadi itu hanya sebagian contoh saja. Tepuk tangan dulu dong. Boleh tepuk tangan Banyak dulu ya Pak Dandi. Bangga kita Banyak banget belum anak loh. Unpad nih. Ternyata Iya. ada Mbak Anissa Pohan di Iya situ. benar, ada Ananda Omes, banyak banget artis-artis juga Betul yang sekali, lulusan tokoh-tokohnya Unpad, luar biasa ya Pak Dandi ya. Dan Oh, Unpad iya. ini kan menjadi PTN terbaik ya, Betul salah satu terbaik sekali. di Indonesia. Nah Pak Dandi saya mau nanya nih, untuk apa Ya. sih yang membuat Unpad ini menarik dan spesial nih Pak Dandi nih? Oke. Buat saya yang paling menarik itu adalah Unpad ini merupakan universitas yang sangat teguh untuk mempertahankan kebudayaan daerah ya. Jadi makanya jadi kebanggaan Jawa Barat karena memang Unpad punya misi untuk mempertahankan kebudayaan Sunda terutama. Itu pertama. Jadi bagi teman-teman detikers yang memang ingin tahu tentang budaya Sunda, ingin menjelma jadi orang Sunda, silakan masuk ke Unpad ya. Karena di sini budayanya sangat kental. Lalu selain itu tadi sudah disebutkan Ibu Rektor, universitas kita ini sangat multidisiplin ya. Jadi kalau Indonesia membutuhkan kontribusi dari kontribusi ilmiah gitu, saintifik, itu sebenarnya Unpad sangat mampu untuk berkontribusi karena ilmunya macam-macam ya. Sainteknya ada, sosiologinya ada gitu. Bahkan keseniannya juga sangat banyak ya, tadi banyak artis ya, keseniannya juga sangat berkembang di sini gitu. Dan yang ketiga yang paling menarik adalah nanti mungkin ada yang di belakang akan kita bicarakan suasana perkuliahannya ya. Jadi kampusnya Unpad ini lain luar dari biasa. yang lain ya. Oke. Ya luar biasa pastinya. Luar biasa Wah. pastinya. Iya pastinya. Oke. Karena lain dari Betul. kampus lain. Kami tuh kampusnya tidak di tengah kota ya. Kita tuh bukan di pinggir jalan, tapi kita di tengah gunung gitu. Sekelilingnya gunung, asik deh pokoknya. Oke, tadi mau nyeletuk dikit nih Pak. Tadi kan ada bilang untuk ingin tahu budaya Sunda. Siapa tuh juga kalau pengen jodohnya orang Sunda bisa masuk Unpad ya Pak ya? Bener banget. Gak usah curhat. Oke, nggak usah cerita. Oke, Kadila langsung tanya lagi. Pak Dani, saya mau nanya nih, ini karena ini menjadi pertanyaan yang ditunggu nih jawabannya dari Detikers, yaitu program beasiswa di Unpad. Nah,
Iya. Boleh disebutkan nggak Pak untuk beasiswanya di Unpad sendiri? Boleh Pak. Apalagi tadi kita sudah ditawarin Prof nih buat masuk Unpad nih. Nah pengen tahu nih, pengen tahu beasiswanya kayak apa nih Pak? Oke, jadi pada intinya Unpad ini memang memfasilitasi berbagai kerjasama ya untuk beasiswa ya baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada beberapa perusahaan atau instansi ya yang menjalin kerjasama dengan Unpad untuk menyelenggarakan beasiswa untuk pendidikan. Dan Unpad sendiri juga menyelenggarakan beberapa beasiswa yang ditujukan tentu saja untuk orang-orang yang memiliki prestasi, tapi juga memiliki kekurangan finansial misalnya. Itu kami sediakan juga. Untuk sampai sekarang beasiswa yang ada sudah disalurkan sampai sekitar ke 6.400 mahasiswa gitu ya, karena Unpad itu mahasiswanya banyak, mencapai 34 ribuan ya, 38 ribu malah sekarang. Itu sudah disalurkan ke 6.400 lebih mahasiswa dengan totalnya nih, total dari semua mahasiswa yang sudah dikeluarkan itu mencapai sekitar 114 miliar ya. Itu untuk semua jenjang, jadi nggak cuma sarjana aja, tapi juga ada yang diberikan ke S1 terapan, ada yang diberikan ke S2, S3 gitu ya. Tapi banyaknya sih ke S1, dan itu sudah mencapai sekian besar. Artinya Unpad memang berusaha keras dari dulu tuh, filosofinya adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada semua kalangan gitu. Jadi tidak terhalang oleh berbagai halangan terutama ekonomi. Kalau ada yang perlu dibantu gitu. Kira-kira begitu. Iya, soalnya tadi Pak Dandi bilang juga kan kalau misalkan mahasiswanya Unpad tuh banyak. Betul. Nah, memang banyak banget yang minat juga buat kuliah di Unpad ya Kak Dila ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, selanjutnya nih Pak, kita juga di sini nggak cuma sama Pak Dandi doang nih, karena di sini kita juga akan mengundang, karena sudah ada di sini nih Mas Rizal Ilham Pratama sebagai Ketua BEM Kema Unpad 2020. Langsung aja Kak. Halo, kita Kang Rizal ya. Iya, lebih, Kang Rizal. Lebih kasep ya. Banyak ya Pak yang kasep-kasep gini ya Pak di Unpad ya. Maaf ya Kang, emang Ara langsung. Oh gimana dosanya, bener. Mantap Pak Dandi. Mantap, aduh kasep, isen. Kang Rizal apa kabar Kang? Halo Kang Rizal, apa kabar? Wah, halo Kang Rizal. Kang Rizal kayaknya langsung grogi nih kayak aku bilang kasep ketemu sama kita nih. Iya nih. Kalah sama Pak Dandi. Nah, Kang Rizal. Tadi kan udah dibilang kasep sama Ara nih, makanya nih Kang jadi Rizal grogi. nih. Kang Rizal, apa kabar Kang? Waduh, jangan DM-an aja nih habis acara nih. Alhamdulillah baik, masih sehat Kang. Dan semoga sehat terus ya. Amin. Kang boleh dong sapa-sapa di Tikers yang lagi nontonin Kang Rizal nih. Mungkin ada teman-temannya Kang Rizal juga yang lagi lihat. Ya, halo Detikers, selamat sore. Sampurasun semuanya. Sampurasun. Kang, Kang Rizal ini boleh diperkenalkan dari jurusan apa, semester berapa, dan fakultas apa nih Kang? Sebelum kita diajak virtual tour nih sama Kang Rizal nih. Oke, boleh. Oke, hatur nuhun teh. Oke, kenalin mungkin teman-teman semua, Detikers semua. Aku Rizal Ilham Pratama, mahasiswa semester, semesternya banyak nih. Semester 8, semester lalu mau masuk 9. Aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Wow, luar biasa. Ketua BEM, kasep lagi. Cocok lagi sama jurusannya. Iya kasep mulu Ara bilang. Kang Rizal, aku mau nanya satu pertanyaan. Ya, jawab jujur. Apaan nih? Single nggak Kang? Kang percaya ini nggak ada di cue card, harusnya aku nih Kang yang ngomong. Single nggak? Punya pacar nggak Kang? Percaya. Tuh langsung dibuat grogi Ara. Belum. Ya Allah. Kita balik ke cue card nih. Apa bingung nih mau lihat cue cardnya nih? Karena pasti bukan aku doang dong Kang yang kepo. Pasti Detikers juga kepo. Single apa enggak gitu, ya kan? Pak Dandi mohon maaf ya ini ya anaknya. Pak Dandi nggak akan ditanya juga Pak Dandi. Saya juga mohon maaf nih Pak. Oh saya nggak ditanya gimana Kak Dila. Udah langsung aja. Oke. Langsung
aja ya. Kita Kak check Rizal. in nih. Kita check in kasih tahu aku dan teman-teman juga Detikers di sana. Betul. Buat seperti apa sih Unpad itu? Karena aku juga penasaran banget, Kang. Boleh dong kita langsung cek kampus cek. Oke, Unpad. boleh emang Ya. nggak? Ayo kita masuk. Nih teman-teman semua. Jadi kalau ada yang berpikir nih, katanya Unpad ini di Bandung. Sadar nggak sih kalau kalian tuh sebetulnya dibohongin? Kalau kuliahnya Unpad tuh nggak di Bandung, nggak cuma di Bandung aja maksudnya. Tapi kita punya banyak kampus yang di Bandung, di Pati Ukur, ada yang di Jatinangor. Jatinangor tuh di Sumedang, itu perbatasan sama Kabupaten Bandung. Terus ada yang di Pangandaran, pinggir pantai gitu, sama ada lagi di Garut. Nah, ini yang kita lihat sekarang itu adalah gedung Unpad yang ada di Pati Ukur. Dulu tuh dipakai sama Fakultas Hukum dan Ekonomi. Tapi sekarang gabung juga nih FH sama FEB-nya di Jatinangor. Nah, gedung ini biasanya dipakai buat next mungkin boleh next. Nah, di Pati Ukur di Unpad Bandung ini ada Geraha Sanusi atau kita biasa manggilnya Granus. Granus ini adalah tempat yang bisa dibilang sakral lah buat mahasiswa Unpad. Soalnya ini tuh tempat wisudanya kita. Tempat wisudanya kita itu di Granus ini. Makanya setiap anak-anak masuk Unpad nih, pasti targetnya pengen cepat-cepat ke Granus. Atau ditanya, kapan Granusnya? Kayak gitu. Itu soalnya ini tempat-tempat buat wisuda dan mungkin acara-acara besarnya Unpad, sering yang di Bandung biasanya di kampus Unpad tadi. Biasanya di gedung ini, di gedung Granus ini. Boleh next mungkin? Nah, ini adalah salah satu gedung kita. Jadi kekhasan gedung di Unpad ini, kita punya 2 gedung bundar. Jadi bulat aja gitu gedungnya, ada yang bilang kayak kompor, ada kayak stadion, dan ya macam-macam lah bulatnya ini. Ini adalah salah satu gedung bulat kita, ini perpustakaan pusat yang ada di kampus Jatinangor. Ini enak banget sih buat teman-teman, kayak misalnya baca-baca, diskusi ke ruang buat kita kelas kayak gitu juga. Ini adalah salah satu tempat yang nyaman buat teman-teman yang pengen belajar. Next mungkin. Oke, ini masjidnya Unpad. Mungkin teman-teman pasti agak aneh juga nih, kok masjid kayak gini gitu. Biasanya kan masjid di atasnya ada kubah, untuk masjid aja gitu kayak gimana. Tapi ini agak lain bentuknya. Masjidnya ini lebih dengan arsitektur barunya ini lebih unik juga. Ini jadi pusat, ini kan di dekat gerbang Unpad nih, di bawah gitu ya. Ini jadi pusat peradaban manusia juga. Jam-jam sholat biasanya banyak orang-orang yang ngumpul di situ dan juga jadi tempat komunikasinya anak Unpad. Kalau di Unpad itu kita bicaranya atas bawahnya karena kampus kita ada di gunung yang tadi Pak Dandi mungkin bilang kampus Unpadnya beda, bukan ada di tengah tapi di gunung, dan ya begitulah suasana gunung. Next mungkin. Oke, ini gedung rektoratnya, tempat Pak Dandi sekarang lagi syuting. Jadi gedung rektoratnya sama yang tadi aku sempat bilang, kalau di Unpad ini banyak gedung-gedung bundar, salah satunya di rektorat. Jadi kalau ke rektorat tuh aku sendiri suka lupa kadang, ini gedungnya kemana ya? Kan kalau gedungnya kotak gampang ya, belok-beloknya ada patokannya. Kalau gini bulat nih, gitu. Tapi ini justru yang jadi hal yang unik, yang jadi state of art dari Unpad ini, salah satunya gedung bundarnya ini. Next. Ini kita punya stadion. Stadionnya udah bukan level Jawa Barat apalagi level nasional, ini udah level internasional. Waktu Asian Games 2018 dia sempat dijadikan tempat latihan buat latihan sepak bola. Ini jadi stadion kebanggaan lah buat orang-orang Jatinangor dan sekitarnya, karena ya tadi ini levelnya udah level internasional, dan ini biasanya jadi tempat buat teman-teman mahasiswa baru Prabu itu penerimaan mahasiswa baru, nah biasanya di sini. Next. Nah, ini ada odong-odong nih namanya. Bagi mungkin. Nah, ini tuh mungkin kalian cuma ngeliat kayak apa sih? Ada kendaraan terus kenapa gitu. Ini tuh namanya odong-odong sama kita disebutnya. Satu kendaraan shuttle buat ngelilingi kampus dari gerbang sampai ke fakultas-fakultas. Jadi teman-teman gak usah mikir, aduh kalau ke Unpad saya mesti bawa kendaraan atau enggak. Ya udah nggak usah bawa kendaraan, kita sayang lingkungan, datang ke kampus jalan kaki. Di dalam kampus ada mobil ini nih,
buat nganterin teman-teman ke fakultas. Dan di sini biasanya kita bisa berinteraksi sama manusia-manusia dari berbagai fakultas. Bukan cuma buat ke fakultas saja, tapi teman-teman yang mau jalan-jalan, mau keliling Unpad, boleh banget pakai ini. Biasanya banyak dipakai buat mencari kawan baru. Next. Oke. Ini ada satu tanjakan legend di Unpad. Ada tulisan UNPAD-nya itu kan. Tanjakan legend ini disebutnya sebagai tanjakan cinta katanya. Jadi karena sebelah kanannya tuh fakultas saya, FISIP, sebelah kirinya itu ada FKG, kedokteran gigi. Dan kayaknya kalau kita jalan bareng dari tanjakan ini bisa bikin orang-orang jatuh cinta karena waktunya dan perjuangannya luar biasa di sini. Jadi ini salah satu tanjakan kenal juga, namanya ya tanjakan cinta tadi, ada di bawah. Dan mungkin ini juga salah satu yang menjelaskan kalau Unpad ini bukan ada di tempat yang datar. Teman-teman kalau mau sepedaan di sini lumayan capek gitu, jalan juga lumayan capek. Nah, salah satunya punya banyak tanjakan ini karena kita posisinya ada di gunung. Next mungkin. Oke, itu terakhir. Udah luar biasa. Nah, Akang Rizal, aku mau nanya nih sama Kang Rizal. Tadi di situ kan ada tanjakan cinta ya? Ya bener ya? Nah, itu kan di situ boleh dong dijelasin lagi tentang tanjakan cintanya tuh kenapa disebut tanjakan cinta gitu loh. Kan kalau misalkan jalan cuman berdua gitu doang bisa jadi nggak jatuh cinta kan? Mungkin ada lain, soalnya aku pernah denger nih Kang di sini katanya tempat ini bersejarah banget buat Abah Iwan pencipta himne Unpad ya, yang menyatakan cintanya pada mantan kekasihnya yang sekarang yang jadi istrinya. Aduh, bener jadi istrinya Kang? Siapa sih Ra? Iya, itu cerita yang banyak beredar juga. Jadi seperti urban legend gitu kan ceritanya suka banyak ya. Ini kenapa namanya ini? Termasuk tanjakan cinta ini. Ada beberapa yang bilang katanya ini dulu katanya ceritanya Abah Iwan ini kan salah satu sesepuh yang dihormati lah gitu di Unpad ini. Nah, beliau punya sejarah di situ katanya yang memang akhirnya si tanjakan ini benar-benar menjadikan pelabuhan cintanya beliau. Nah, barangkali ada Abah Iwan selanjutnya mungkin. Kang Rizal ini mau jadi Abah Iwan? Boleh sama saya di tanjakan cinta ya. Jangan ketawa loh Ibu Dila. Kalau boleh saya cerita. Gimana Pak Dandi? Ya, gimana Pak Dandi? Maaf ya Pak Dandi. Tentang tanjakan cinta ya. Yes, ya ini kok jadi bersemangat gini sih ini Ara sama Dila. Iya, saya semangat Pak Dandi nih. Loh. Nah, ini tanjakan cinta ini istilahnya sebenarnya juga mungkin sejarahnya dari Abah Iwan ya, kemudian dari di masa-masanya Rizal di mahasiswa memang itu menjadi harapan cinta banget ya, seberang-seberangan sama FKG gitu kan. Tapi dulu sebenarnya ketika saya kuliah itu sempat namanya bukan tanjakan cinta, bahkan jauh dari cinta. Kami menyebutnya itu tanjakan baut. Tahu baut? Baut itu bahasa Sunda, artinya cemberut. Cemberut lah ya. Ya. Kenapa? Waduh, karena beda ya Pak. Capek. Nah, dulu itu awal-awal tuh belum seperti sekarang, belum ada tulisan UNPAD yang hijau gitu ya. Bahkan FKG dulu belum ada di situ, itu masih gersang ya. Nah, dan belum ada odong-odong dulu tuh, belum ada odong-odong. Jadi kalau mahasiswa yang tidak bawa kendaraan itu dari gerbang depan itu dia harus berjalan menuju ke fakultasnya. Nah, salah satu jalan pintasnya itu lewat tanjakan itu. Tapi sama sekali tidak ada yang senyum di situ karena nanjak kan. Semuanya itu pada cemberut aja. Makanya disebut tanjakan baut gitu. Itu dulu ya. Sekarang memang udah beda banget ya. Udah beda. Nah, ya. Biar lebih menyemangati juga iya, ya, Iya bener, kalau nggak mau baut sama aku ya Kang Rizal ya nanti jalannya. Oke, Pak Dandi. Dila tanya aja sama Pak Dandi ya Pak ya. Kita ngobrol berdua lagi aja ya Pak ya. Pak Dandi, saya tadi belum menengok mengenai kantinnya nih Pak Dandi nih. Nah, kantin yang favorit di Unpad itu modelannya seperti apa sih nih Pak Dandi, dan juga di fakultas apa? Mungkin boleh diinfokan ke teman-teman Detikers. Ya. Ini juga ada sejarahnya juga ya. Dulu kami tuh punya yang namanya Kansas, ya. Kantin Sastra. Kantin Sastra ini kantin yang berada di Fakultas Sastra yang sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya. Entah kenapa, mungkin karena mahasiswinya itu menarik ya, maka banyak yang berbagai fakultas berkumpul di situ. Ya. Lalu kemudian trennya sekarang pindah. Ya. Justru sekarang kantin yang favorit itu sebelum ada
pembatasan PSBB ini ya. Yang justru menarik itu katanya sih Vkom malah. Jadi kantin Vkom ini juga unik karena tadi ya, karena bentuknya Unpad itu berbukit-bukit, jadi si kantinnya itu ada di semacam punggung bukit menghadap langsung ke lapangan sepak bola. Gitu. Wow. Nah seperti itu. Itu juga salah satu kantin yang menjadi favorit katanya. Ya. Lalu, nah yang lainnya mungkin Kang Rizal lebih ngerti karena dia yang sering makan. Saya jarang ke kantin soalnya. Apa nih, Kang? Untuk makanan favoritnya Kang Rizal ya di kantin. Apa tuh, Kang? Apa ya? Jadi emang kalau kita bicara kantin, kan kantinnya beda-beda ya. Tiap fakultas dia punya kantin sendiri gitu. Aku sih lebih sering ya, tadi mungkin kadang sering juga ke kantin Vkom gitu, main ke fakultasnya Pak Dandi, atau mungkin ada namanya Pedka. Itu tuh ada apa namanya? Satu kantin gitu dekat lapang basket sama lapang futsal yang dekat fakultasku sih. Tapi kalau ke kantin seru juga untuk jalan-jalan semua kantin di kampus. Dan apa yang paling seru ya, mungkin di kantin psikologi sama kantin Vkom kali ya. Yes, ini banyak banget tadi yang komen ada kantin Vkom paling top dari It's Me Not Yeah. Tapi Kak Dila, dari kemarin ini ya Pak Dandi, dari kampus-kampus yang sebelum-sebelumnya nih Kak Dila, soalnya setahu aku humas-humasnya juga pada bilang kantinnya tuh yang paling favorit adalah kantin sastra. Betul. Ya nggak sih, makanya heran apa ini dengan kantin sastra ya, setiap kampus favoritnya adalah kansas terus. Iya, ada apa nih? Betul. Memang seperti itu tadi saya bilang kan, jadi itu tempat berkumpul karena memang selain makanan juga pemandangannya menarik gitu ya, baik pemandangan ya ada yang dipandang lah gitu ya. Iya, ada yang dipandang, benar. Tamannya, iya. Sebenarnya itu kata Kang Rizal tadi, kantin kami itu tersebar sebenarnya ya di beberapa tempat. Bahkan ada satu asrama dalam kampus yang juga memiliki kantin yang juga cukup ramai gitu. Dan di situ selain kantin, di belakangnya itu ada tempat tinggal untuk mahasiswa yang bisa tinggal di asrama, itu juga cukup ramai gitu ya. Lalu ada satu kantin yang di tengah sawah ada, itu juga lucu. Alam juga luar biasa, alam banget. Nah, oke, kalau begitu sekarang Kang Rizal boleh dong ajak aku buat lihat UKM. Aku dan Kadila, sorry. Iya, Detikers, aku dan Kadila, ya. Buat lihat UKM-nya nih, UKM yang paling terbaik di Unpad nih apa nih, Kang Rizal? Boleh dong. Yuk, langsung aja ya, Kang. Kita lihat. Tayangannya. Cek kampus. What's up? So this is the Rise Up Conference and we are from Isaac in Unpad kita bersatu. Young hearts just learning to walk for the first time. Lovers on lock with a cross in a heart, hoping not to die. Ask anyone, life goes fast, faster when you're older. So don't close your eyes and come back when it's over. We are from Social Entrepreneurship Project. Luar biasa. Joyful. Lovely. Incredible. Rewarding. Memorable.
good, and I also heard that people here are very nice, and so that's why I choose Indonesia. And it's also quite close to Vietnam. Wow, luar biasa. Ada orang asingnya juga ya. Jadi kepo langsung deh. Kang Rizal, itu kan tentang Isaac ya Kang ya. Nah, Isaac-nya sendiri itu apa sih Kang? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal ini ya, UKM ya. Jadi memang Unpad ini sangat support juga selain ke kuliah tadi mungkin yang Bu Rina sempat sebutkan, kita juga punya banyak banget nih ruang buat mahasiswanya beraktivitas di luar kampus lah, di luar kuliah itu. Ada 36 UKM yang kita punya. Dan salah satunya Isaac tadi. Sebetulnya Isaac ini kan adalah organisasi internasional ya, buat anak-anak muda kayak kita-kita gini lah gitu, yang mampu sebetulnya yang dikembangkan itu potensi kepemimpinan. Jadi biasanya dia ngembanginnya tentang leadership. Sebetulnya Isaac ini kan ada cabangnya di banyak negara juga ya, bukan cuma di Indonesia aja, ada sekitar 120-an lah negara. Dan ini dia biasanya ada pengembang lewat duta-duta, exchange yang kayak gitu. Nah, Isaac Unpad juga biasanya ngirim sekitar 50-an orang ke berbagai negara ya, buat exchange itu per tahun menerima. Kalau buat nerima sih sekitar 30 sampai 40 dan ngirim 50-an orang per tahunnya. Itu untuk exchange. Makanya Isaac ini salah satu program buat teman-teman mahasiswa di Unpad buat ngembangin dirinya. Bukan Indonesia juga gitu, bukan hanya di Jatinangor aja, di Bandung aja. Indonesia tapi bisa ke luar. Tepuk tangan buat Unpad, luar biasa banget. Oke, nah dari tadi kan aku nanyanya ke Kang Rizal terus. Nah, aku mau nanya ke Pak Dandi sekarang. Pak Dandi, UKM apa sih? Akhirnya. Ya, Pak Dandi sampai bilang akhirnya. Maaf ya Pak Dandi. Akhirnya ya, Pak Dandi, UKM selain Isaac nih yang menarik atau yang menonjol kira-kira di Unpad itu UKM apa aja ya, Pak? UKM-nya kita tuh punya satu UKM yang selalu mendapatkan prestasi internasional, yaitu yang disebut sebagai PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Itu salah satu UKM yang memang selalu unggul di Unpad ya. Lahir kalau tidak salah dapat gelar di Hungaria ya, kalau nggak salah ya Rizal ya. Itu juga juara di sana, jadi termasuk jadi jajaran atas paduan suara dari seluruh dunia. Nah, itu salah satunya adalah Unpad gitu. Itu PSM. Lalu ada juga kami ada UKM yang disebut sebagai ESU. ESU itu English Speaking Unit. English Speaking Union. Ya. Jadi UKM yang memang dikhususkan untuk mereka yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara berdebat atau berdiplomasi memakai bahasa Inggris gitu. Itu pun prestasinya lumayan banyak karena mereka sering menjuarai kompetisi debat dalam bahasa Inggris internasional ya Pak. Nasional. Wow, mantap sekali. Bangga banget ya pasti Pak Dandi. Banyak sekali ya UKM yang menonjol ya Pak ya di Unpad ini ya. Betul sekali. Baik. Nah, mohon maaf ya Pak, saya ke Kang Rizal lagi. Kang Rizal, UKM-nya. Kang Rizal dulu sekarang ikut UKM apa nih? Atau memang sudah tidak ikut UKM karena sudah semester akhir? Aku sih lebih banyak ikutnya di BEM mungkin ya. Karena tadi kalau misalkan ruang-ruang untuk ngembangin diri nggak cuma di UKM dan BEM aja, sebetulnya masih banyak lagi komunitas. Tapi selama ini sih aku banyaknya di BEM gitu, nggak terlalu banyak aktif di UKM sebetulnya. Oh gitu, pasti banyak nih yang suka sama Kang Rizal. Ini juga ada nih dari Detikers Nira yang komen yaitu dari UKM GSSTF. Ada ya. Apa itu? Tuh? UKM apa tuh? Adalah boleh dijelaskan itu tuh satu gelanggang seni, sastra, teater dan film. Jadi dia mantap. Penampilan teater, terus salah satu yang buat produser film dan lain sebagainya. Itu salah satu dari karena kita ini di Unpad ada beberapa cabang lah gitu, kayak olahraga, bela diri, seni yang kayak gitu. Di antaranya tadi mungkin ada PSM, GSSTF, kita punya SPDC juga. SPDC itu drum corps. Banyak sekali ya.
Ada Wow, research luar juga ya, biasa. research Ada curriculum film juga. ya, menarik juga ya, ada teater dan film ya. Berarti bener tadi kata Prof Rina ya, nggak cuma bisa mengasah di fakultas akademik saja, tapi juga bisa ke Non-akademis. UKM. Iya betul, Dan karena soft skill UKM-nya juga, Ra. banyak banget Betul pastinya. sekali. Wah, mantap banget penjelasan UKM dari Pak Dandi dan Kang Rizal. Terima kasih banyak di kampus Cek Unpad hari ini. Lumayan Kang ramai Rizal, juga. terima kasih loh. Aku mewakili Detikers. Lumayan juga nih yang ikutan partisipasi di live Instagram, belum lagi di tagset kita ya, Iya, Raya. betul Nah, sekali. sebelum kita mengakhiri, kita ingin mengajak Pak Dandi dan juga Kang Rizal untuk ikutan challenge kampus Cek nih. Apa tuh? Nah, challenge-nya Apa tuh? gampang banget. Pak Dandi sama Mas Rizal, Kang Rizal pasti tahu. Jadi, nanti ketika aku dan Kadila bilang kampus Cek, terus Pak Dandi bisa sebutin satu keunggulan dari Unpad. Satu saja. Kemudian setelah itu kami bilang kampus Cek lagi, dilanjutkan oleh Kang Rizal gitu Betul ya. lagi. Dan karena ini Unpad, jadi kita langsung bilang Unpad Cek, Oke, gitu. Oke Pak Dandi dan oke Kang Rizal. Mari Aman? kita mulai. Oke. Langsung aja yuk kita mulai. Satu, dua, tiga. Unpad Cek. Pak Dandi. Sunda banget. Sunda banget. Oke. Langsung. Unpad Cek. Konstruktif. Boleh diulang Boleh lagi diulangi nggak, lagi, Kang? Kurang Oke, nih. boleh. Oke, Ayo. oke. Boleh. Kita ulang Satu, lagi ya. dua, tiga. Unpad Cek. Kontributif. Mantap. Mantap. Kalau Oke. gitu kita langsung bilang bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Unpad Cek. Sekali lagi dong, Kontributif. ayo bareng-bareng. Iya, Unpad benar. Cek. Ayo. Langsung bilang Unpad Cek aja. Satu, Satu, dua, Oke, tiga. oke. Oke. Satu, dua, tiga. Unpad Cek. Unpad Cek. Wah. Mantap sekali. Terima kasih kepada Pak Dandi. dan Makasih Pak juga Dandi, Kang Rizal. yang sudah join di Ya. kampus Cek hari ini, dan Benar. kita juga berterima kasih kepada Prof Prof Rina Rina tadi yang juga tadi sudah sudah- gabung iya, ya, Ra. betul Semoga sekali. sehat selalu untuk Unpad Amin. dan untuk Untuk Pak semuanya Dandi, Kang pastinya. Rizal, dan untuk Prof Rina. Betul sekali. Dan terima Dan kasih untuk Detikers yang sudah menonton ya, Ra ya. betul, Kadila. Betul. Dan jangan lupa juga untuk ikutin The Youtizen Virtual Class di tanggal 28 dan 29 Juli. Cek langsung pengumumannya di @theyoutizen. Ini khusus untuk kalian anak muda ya, Ra ya. Pastinya Betul anak muda sekali. yang pengen tahu informasi-informasi Betul tentang sekali. anak muda yang kekinian. Mantap. Dan juga masih akan ada kampus Cek selanjutnya, yaitu di tanggal 21 Juli 2020 bersama Undip, dan jadwal kampus Cek lainnya bisa kalian langsung lihat di Instagram Live The Youtizen. Instagram @theyoutizen dan tag site www.detik.com/siapkuliah. Dan khusus buat teman-teman yang kepo banget tentang jadwal UTBK atau SBMPTN, kita Detikcom sudah menyediakan halamannya. Jadi langsung aja cek detik.com/siapkuliah. Dan di halaman itu nanti juga akan ada event menarik seperti hari ini kampus Cek, dan juga ada detik-detik pengumuman SBMPTN, dan juga ada pengumuman SBMPTN di tanggal 20 Agustus 2020. Jadi langsung aja kalian cek di www.detik.com/siapkuliah. Betul sekali. Dan juga jangan lupa, balik lagi ke tadi, jangan lupa buat follow akun @theyoutizen atau @theyouthizen buat kalian yang pengen tahu informasi tentang seputar anak muda yang pastinya kekinian dan hits abis. Jangan lupa Betul buat sekali. follow ya. Oke, semangat untuk kalian Detikers yang ingin masuk ke kuliah yang kalian diinginkan. Semangat dan sukses terus ya untuk calon Amin, mahasiswa amin, baru, dan amin, juga amin. untuk Detikers yang udah nonton saat Betul ini. sekali. Dan Aku Dila. aku Ara. Sampai jumpa. Sampai jumpa Detikers di kampus Cek selanjutnya. Yo, Kampus Cek.